Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adinda Alvira. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perselingkuhan bisa dituntut secara pidana. Nah, tetapi sebelum kita memasuki ke video penjelasan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Apakah perselingkuhan bisa dituntut secara pidana? Ya, tentu saja bisa. Atas dasar apa kita menuntut? Atas dasar perbuatan zina. Nah, perlu saudara ketahui bahwa perbuatan zina yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan seorang laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya. Dan perbuatan zina itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di mana ayat 1 berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, nih buat saudara mungkin yang saat ini dalam posisi menjadi selingkuhan, hati-hati. Karena bisa jadi suami atau istri dari selingkuhan saudara tidak terima sehingga bisa menuntut saudara. Jangan sampai ya. Oke, kita lanjutkan. Dari ayat 1 terdapat 2 poin. Poin ke-1 huruf A dan huruf B. Poin kedua juga terdapat huruf A dan huruf B. Nah, dari pasal 284 KUHP ayat 1 poin ke-1 huruf A berbunyi seorang pria yang telah kawin yang melakukan genda atau overspill padahal diketahui bahwa pasal 27BW berlaku baginya. Dan huruf B berbunyi sebaliknya bahwa seorang wanita yang telah kawin yang melakukan genda padahal diketahuinya bahwa pasal 27BW berlaku baginya. Nah, jadi pasal 27BW ini atau yang sekarang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang wanita. Nah, atau sebaliknya, seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang pria. Jadi, bagi mereka yang tunduk akan pasal ini, tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau dilakukan, berarti bisa dipidanakan seperti itu. Nah, lalu lanjut ke ayat 1 poin 2 huruf A berbunyi seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Dan huruf B berbunyi seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27BW berlaku baginya. Jadi maksud dari ayat 1 dalam pasal 284 KUHP ini untuk poin kedua huruf A dan B-nya ada kata-kata turut serta melakukan perbuatan itu. Sehingga apa artinya? Jadi dalam hal ini tidak boleh dibelah, tuntutannya yang tidak boleh dibelah. Kenapa? Karena sudah include, jadi yang melakukan dan turut serta melakukan juga sama-sama bisa dituntut, sama-sama harus dituntut. Jadi tidak bisa misalnya saudara hanya menuntut selingkuhan dari pasangan saudara, tetapi saudara tidak menuntut pasangan saudara dengan alasan saudara masih mencintai. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus keduanya. Sehingga jika Anda ingin menuntut selingkuhan dari pasangan saudara, maka pasangan saudara juga harus dituntut. Seperti itu. Nah, kemudian pasal 284 KUHP ayat keduanya berbunyi
tidak dilakukan penuntutan, melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan, diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Nah, mengenai pasal ini, R. Susilo mengatakan bahwa pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan atau dipermalukan. Jadi begini, status saudara jika ingin menuntut harus masih berstatus menikah. Jadi masih ada suatu pernikahan yang sah. Nah, tidak boleh kalau status saudara sudah bercerai lalu menuntut pasal 284, nah itu sifatnya sudah tidak bisa. Sehingga jika saudara ingin menuntut, maka status perkawinan Anda masih sah, kemudian barulah bisa melakukan pengaduan terhadap suami atau istri saudara yang telah melakukan perbuatan zina tersebut. Nah, kemudian jika saudara juga ingin melakukan perceraian, maka setelah dalam tenggang waktu 3 bulan aduan ini diproses, maka saudara bisa mengajukan perceraian dengan alasan hal ini juga. Gitu, seperti ayat 2, bunyi ayat 2. Dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Nah, itu bisa. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila saudara mempunyai keluhan persoalan tentang hukum, maka saudara bisa melakukan konsultasi melalui nomor WA yang tertera dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank you very much for watching and I will see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!